عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'il kainat subhanahu wa ta'ala al-malikul alam al-qadimul baqi al-qaimu bizatihi al-qadir ala ijadi wal ibda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum fid dharaini darud dunya wa darul akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Shadaqa rasulun nabiyul karim. Bapak Ibu jamaah Isya dan penuntut yang kami hadir dan yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malamnya ditanya dan betul-betul kajian adanya yang awal tentang masalah malamnya sebagaimana janji bertuan Ujo angkat judul begitanya tentang masalah B, yakni jual beli. Karena mengingat yang sangat penting dasar bagi beliau untuk tertentu dalam masalah seputaran hukum dan hukum Islam dalam bertransaksi yang benar yang sesuai dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena jual belinya ibu dan bapak bukan kita kaum muslimin Anda yang melakukannya, tetapi yang non muslim mereka juga melakukan transaksi, melakukan jual beli. Namun akankah kita mencontohkan mereka atau sebaliknya mereka tidak akan pernah mencontohkan kita? Kita ada pedoman, ada yang namanya petunjuk bagaimana melakukan jual beli dengan benar sesuai dengan yang dirisalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu yang terkadang dalam kitab Matalul Barreh tentang masalah bab jual beli. Karena mengingat dalam kitab sebelum tadi nanti juga dulu bab khusus tentang masalah jual beli. Masih ada maghrib. Panjang kadar itu. Jual beli.
Kecil. Apa itu? Nama produk Kitabul Bai'. Nampak tu? Ibu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألهمنا علما نفقه به أولك وبارك نفعنا وعلمنا به كيف رحمتك يا أرحم الراحمين. Kitabul Bai'. Ini kitab pada hukum berjual beli. Alhamdulillah, malamnya ditanya tahu angkat untuk masalah hukum berjual beli ataupun hukum jual beli. Jadi itu mungkin anak habis dipaparkan ini karena untuk guru paham yang telah ditanya boleh dipertanyakan seperti biasa. Namun habis untuk surah yang dipaparkan ini pun kesempurnaan. Yang ditanya sedap jalur jual beli yang benar yang diperintahkan dalam agama. Ini kitab pada menyatakan hukum berjual beli. Hukum berjual beli itu hukum ini. Hukum jual beli yang tergantung. Tergantung. Ada kala cip wajib, kemudian hukum jual belinya sunnah, kemudian hukum jual belinya makruh, kemudian hukum jual belinya mubah, dan hukum jual belinya adalah jaiz ataupun harus. Ini meliputi 5 hukum. Jadi tergantung itu bagaimana kitanya melakukan jual beli tersebut. Hukumnya tetap lagi hukum taklif, wajib, harus, ada sunnah, mubah dan makruh. Bermula rukun, makna rukunnya jual beli seperti barang yang tersebut di dalam kitab majmu'. Bermula rukunnya seperti barang yang tersebut dalam majmu'. Makna rukunnya adalah rukunnya jual beli. Jika kata rukun artinya hansah jual beli bila hana terlengkapi dengan rukun tersebut. Maka baru dikatakan itu jual beli dalam agama nya guna hukumnya. Bukan di dalam kitab majmu'. Kitab majmu' itu apa kita? Belajar itu pun lagi kun di dalam kitab 9 tadi. Qala fil majmu' ataupun dalam kitab Mahani. Ini kitab adalah karangan daripada Imam Nawawi. Kitab pun kita ubin, kitab tawalat, kitab panjang bahasa. Murid senior daripada Imam Syafi'i, mujtahid tarjih. Jadi dalam kitab majmu' bukan jelas-jelas nanti pengarang kitabnya. Genukil juga ya. Ada pendapat yang di dalam kitab-kitab mutawarah, kitab-kitab yang lain. Jadi bagaimana? Jadi harus tersalah gitu. Maka pesannya bukan guru sila-sila saja, guru alim, guru fakih. Ifqah ini luar biasa. Di dalam kitab majmu' ada 3 perkara rukun jual beli. Dan di dalam kitab lain itu rincian. Mungkin kutipan daripada kitab majmu' sih. Jadi dengan heboh perkara. Heboh perkaranya pertama
aqid. Yaitu baik dan mustari. Kamu lihat ni baik dan mustari. Akan akal nyo aqid. Aqid tu isim fa'il. Kan? Dia beda ni. Nyo aqid. Kena alif dia. Ni isim fa'il. Jadi yang dimaksud dengan aqid ini adalah baik dan mustari. Apa makna baik? Orang pula orang penjual. Dia orang muka. Yang orangnya bikin baik. Mungkin dengan istilah dia orang-orang yang faham terhadap rukun jual beli dia punya baik. Itu kan. Dia punya dia mampu mana ni hai penjual. Hai rukun barang. Kakak ya. Baik. Nanti kalau suatu waktu kakak jualan di mana? Daerah Pantai Semen. Ada pasar di sana. Ada buku-buku. Pasar terbeli. Baik, berapa boneka ini? Harga boneka ini. Jadi bukan ini boneka nyeleneh kayak bukan mengejek, tapi itulah rukun-rukun bak jual beli dan penjual yang istilahnya baik. Ba'i'on. Baik ini adalah penjual berupa barang. Waalaikumsalam. Dan yang kedua musydari. Apa itu musydari? Pembeli. Ini rukunnya. Pertama baik, yang kedua musydari. Bukan musydari. Makna musydari itu adalah pembeli, orang mula, konsumen bahasanya. Apa istilah tadi pun nampak pun? Pembeli. Pembeli buyer ni bahasa Inggeris. Isi. Buyer. Ya. Buyer. Dia kerja kan. Punya penjual seller. Ya. Kan? Konsumen. Boleh juga. Pelanggan. Buyer. Bahasa Inggeris buyer. Lu kenal tak dengan dia kata pun. Jadi mana apa ini dia. Jadi lu kan faham. Ada orang gaji imigrasi dengan mati renje ni orang ke. Mati si penjual, si pembeli itu namanya aqid. Jadi yang kata boleh. Yang rukun jual beli. Nanti kalau itu di lapangan ibu-ibu. Tak kalau pakai ban realita yang kali kita kubur masalah jual beli. Kan berkehidupan kita mau dengan teknologi lagi online yang dapat dulu kena hoi kamu tu. Mungkin yang orang. Kadang jual beli online tu tak hantar. Dapat dulu kena. Gaya double pack. Tengok. Dia kat tulis jujur. Jual beli online nak secara khusus kita hukum ni nak. Tapi ni ikut lah, gol ikutan je. Karena yakin aku. Karena yakin. Kan? Tabek-tabek. Tapi didasari oleh pengetahuan itu no. Enggak no. Kalau guru yang memang ditelusuri teman-teman hukum, kan? Baru hukum mana? Kadang-kadang yang nak akan jauh becut, dia tunggu kan? Kalau tapi yang awal baru biasa, kalau ikut lah, ikut di online sih. Sebab online itu terjadi haram, penipuan. Yang melazimkan akhirnya tidak sah pagi kena mati. Ya ni baik betul jual beli. Hansa. Hati hansa kita ambil hanya je kerana yang nah kalau seorang kan terlempar nah yang kata barang pelung tampil ya masalahnya saya fikir kerana orang kerana teknologi kan gampang kita yang mengangkat ni tak rumah tu
barang berbeda. Untuk berarti yang hanya cocok kalau ya. Dia justru akan menghindar daripadanya. Maka yang terjadi ada di sini dulu. Ada betul-betul beralasan. Tapi kata pesan yang dia Ijuk ke benda Ino deku karena COD cek dulu. Ya, cek dulu. COD cek dulu. COD. Ini yang hanya COD. Kirim peng ke barang kata tu. Nantuk tadinya batai. Jadi inilah yang lanjut kezaliman dia. Tak. Kalau telah ada hal ini. Yang pertama yaitu baik dan istilah. Dan keduanya maqub alih. Sekali. Maqub alih. Apa itu maqub alih? Maqub alih yaitu saman dan usman. Harga kan? Dan ketetapan harga. Harga. Musman. Makna harga musman alat tukar. Sama. Ada harga. Ini yang tu dihargai. Yakni alat tukar. Dia tanya pay. Kan? Dia tanya pay. Money kata Inggeris ya. Money. Kan? Alat tukar. Dia tukar dia tanya bakpo barang yang itu dah tukar. Kali dikenbeknya muqabalatu syai' kan? Jadi muqabalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Dengan ketentuan-ketentuan yang tertentu. Yang kedua beli. Jadi dia mengenai juga seperti mau tiket baik kan? Mau berharga, mau bukti berharga. Kalau bukan nilai pondoknya maka uang akan terjadi berarti jual beli. Yang kedua sama musman. Dan yang ketiganya sirat. Yang ketiganya maknanya ketiganya rukun jual beli. Dan rukun sirat. Apa itu sirat? Ijab dan kabul. Maka sah jual beli dengan ijab dan kabul jika atas jalan bergurau-gurau sekalipun. Jika atas bergurau-gurau sekalipun. Yang kedua yakni yang kedua daripada rukun jual beli, rukun bai' adalah guna sirat. Apa itu sirat? Ijab dan kabul. Ulun serah, ulun terima. Serah terima. Ijab dan kabul. Sama cik lagi rukun nikah. Yang menikah kena yang berijab, yang kabul. Itu telah tahu rukun cik. Termasuk dalam hal tersebut menjadi rukun di dalam transaksi ataupun jual beli. Guna ijab dan kabul. Ini sampai juga. Jika atas jalan bergurau-gurau sekalipun dalam melakukan sirat, dalam melakukan ijab dan kabul, kadang-kadang mayayang, kadang-kadang mayayang. Yang berkaitan pasal juga dia dengan harga baik bergurau, anda serius ya, tiba dekat dengan bergurau. Poinnya Bercanda. Humor dalam melakukan sirat tersebut ijab kabul. Kena tanya lihat macam yo tanya dulu. Yo dagang dulu. Lagi dia tanya tak terjemah. Yang terjemah. Belum berarti diserahkan barang kepada mustari untuk pembeli tiba itu. Ada ke ni? Penggulan barang tu. Atinan tu ada. Oh, dia peng mana tu? Peng Banyak kopi. Kopi di mana? Kita beda. Kalau kakak Bukan. jadi
buka. Tapi karena ini akhirnya kan kita buka belilah banyak yang mulai itu. Tapi kayak surat ikhlas, apakah sah jual belinya? Itu sudah jadi pertanyaan tadi kan ya. Saya datang sama Kang dulu. Saya datang sama Kang waktu melakukan sifat, mana ijab dan kabul. Dari kabul itu bagaimana? Kira bagi dua. Ucapan kata. Ucapan kata itu bagaimana? Dengan sebelum menyerahkan barang tersebut dan menerima sama uang tersebut. Itu sama. Ini barang itu kamu, boneka itu kamu, uang itu saya. Itu. Sama. Dengan mudah-mudahan ada pun ompak bahari sekali. Ayah. Tapi itu termasuk sirah. Sirah artinya itu melakukan dengan transaksi walaupun secara berpulau-pulau yang adalah karena melakukan ijab dan kabul. Sudah melakukan ijab dan kabul. Ini yang kedua. Kan? Karena rukun. Ya. Bersalahan istihza. Bersalahan istihza. Ya, karena tiada dikasarkan lafaz bagi maknanya. Makna istihza. Ya. Istihza'nya kon bergurau ni. Cik meme. Istihza'u biddin. Istihza'nya urun meme. Ya, yang urun meme dalam sifat ni hanasa. Kan? Makna meme ni menghargai barang orang lain dengan harga yang bukan dikehendaki oleh pemiliknya. Mesti harga kudul no. Jika ada kudul kemari kudul yang mahrufi. Yang juga harga kemari tahunnya kudulnya dengan harga 20 juta. Tonya ada ketiga. Nah. 3 juta. Jadi Pak Sirat adik memang dengan jalan istihza. Kami dengan mana? Kan itu yang orang ni ulut-ulut kubunya dengan harga 20 juta. Saya jauh kitanya. Kan kalau terima. Kubunya dengan harga 3 juta itu. Sama apa memang ke harganya. Tapi oleh si penjual memang betul juga harga dengan harga yang ayah sesuai dengan kehendaki. Ikannya pembeli, kan? Di pembelinya, jadi yang memang istihza'nya kayak jauh dengan tiga, yang hansa ni. Punya 20 umpama di harga suatu benda ataupun suatu barang, ni 20 cip dalam sirati ada ini. Dalam ijab kabul. Oleh orang kabul dia itu berarti diserahkan oleh urus yang berijab, nyo kudunya lebih berkata tentu dengan harga 20 juta. Kan? Jauh dia urus yang kabul dan terima kudunya dengan harga 20 juta. Kalau terima kudunya dengan harga 20 juta. Nah, dia pula dengan harga 20 juta. Yang istihza, yang ijab kabul yang istihza, yang hansa. Menghargai sesuatu yang mana dikehendaki oleh orang yang milik barang, orang yang penjual, yang menjualkan barang. Ini istihza, memang. Dan cara istihza dulu, mana mesti menghargakan barang kok dengan serendah-rendah harga. Nanti dengan jalan pemaji, ya juga dengan gangguan barang. Gangguan barang yang hanya sesuai dengan keadaan. Keadaan barang pemaji sempurna utuh, tapi dia tak pegang yang contoh. Alah membaca yang lumayu pemaji yang yum paling kaza, yang yum itu dina pemaji. Walaupun yumnya tambah non yang diijab dan yang kabul, tapi dia pegang barang yang dulu, yang istihza. Kan? Jadi hanya istihza dalam jual beli. Menyotok buat sifat yang sampai dia ke hanasah bati ijab kabul.
Kan? Karena betul alasannya karena dia ada dikasatkan lafaz bagi maknanya, ya kan? Jadi hanya mengkasat lafaz, jadi hanya dikasat lafaz ilmu yang ijab, atau ilmu yang kabul dengan makna. Jadi itu hanya sesuai dengan keadaan. Ya, udah yang contoh, ini istihza. Dia mau istihza bidi, yang memang adalah agama. Kalau kau belajar ini, dia siapa? Kalau dia adalah dosa. Itu pakai ini kok yang kan. Maka lafaz ijab karena dulu yang menjadi rukun dalam jual beli nak ijab maka kabul. Adapun diringkas dengan sirat, lafaz sirat, nasihat. Ya. Bagaimana lafaz ijab tersebut? Ijab. Maka lafaz ijab maknanya serahkan. Itu seperti berkata yang kedua, ikut dia orang yang berkata, ikut bi tuka za kaza. Ni okey. Ikut yang kedua pun bi tuka za kaza. Yakni aku jual akan dikau benda ini dengan sekian. Lu pula berkata barangnya dengan harga dikno. Makna bi tuka za kaza. Mata dengan isi isyarat mendahulu, kan? Beringkas. Ingat mana? Yang sirati, turun yang ijab, kedua. Yang itu. Bi buka za kaza. Mana yang dia ada pulau baja. Ini orang tu. Yuk. Bi buka za kaza. Pakai punya. Kan? Lor pakai batala. Pakai. Yuk. Bi itu kaza itu. Satu dua buah mari. Kan? Dua di. Dua ni apa? Akhirnya bi itu kaza. Kalau kuda kita benda ni dengan sekian harga. Yang tak boleh. Sirat ataupun lafaz ijab. Orang yang menyerahkan barang. Kemudian atau dikatakan dikendek penjual adalah ia bagi engkau dengan sekian. Ya, kan? Adalah ia bagi engkau dengan sekian. Adalah ia ini adalah barang. Ya, kan? Bagi engkau untuk mereka 10 lebih. Faham? Adalah ia untuk engkau, bagi engkau sekian. Yang biasa itu alamat siratmu, rafainu, kan? Bagi budak, budak tadi budak dulu. Ya kan? Budaknya dihiaskan kepada harta ni. Maka sah memperjualbelikan budaknya pun. Kami tak buat mana budak. Budaknya adalah dua. Yang ditumai ketika maafah. Yang Muslim tinggal lah mati anak minum wino warga tempat-tempat yang dijawab. Cok budak itu budak. Jadikan budak. Yang di pulau ni orangnya membantu budak. Jadi yang rasanya jadi senang jadi adalah engkau benda ini adalah bagi engkau adalah ia bagi engkau dengan sekian. Ini yang mana? Maka kul adalah ia. Nyo ada ke lamnyo lagi untuk baca untuk budak. Nyo umum untuk baca untuk budak. Yang ganti. Si bak benda, dia cip bak benda dan lainnya yang sah untuk dijadikan jual beli. Yang pakai dia tergantung kan. Dia cip ke mana dulu je.
yang syarat urun yakni ijab penjual. Kan? Atau dikun oleh si penjual, aku memiliki akan dikau benda ini dengan sekian, aku milik bendanya. Nah, kan? Kegada dengan harga sekian. Nah, dapat tamlik. Nah, ni kata Melayu ni. Aku memiliki akan dikau, aku milik. Nah, kan? Kedudunya kegada. Nah, dengan harga 20 juta. Yang berarti syarat syarat ijab yang sah. Dan memiliki pemain Honda-nya, pemain Honda. Dan memiliki Honda-nya dengan harga 8 juta. Yang dikundek penjual. Ya, kan? Kalau atau aku hibah akan dikau benda ini dengan sekian. Non hibah. Kan? Tanah seketaknya, tanah gang seketaknya, seketak tanah gangnya dengan harga sekian. Dengan harga sekian. Dia non hibah tanah gang abang ketak dengan harga sekian. Mana tu? Pokoknya dia hibah mah, mak sifat. Hibah kena hukum ya jelas. Hibah ada hukum sendiri. Wakaf, hibah, sedekah, kan? Dengan jual beli di terasi-terasi. Tapi bab masalahnya karena dua harga sekiannya, maka jadi itu adalah don hibah sepetak tanahnya dengan harga sekian. Yang menunjukkan bukan hukum hibah, bukan kepada hakikat hibah. Artinya hibah hanya mukabalah, hanya terjadi transaksi jual beli. Hibah jauh ni. Hana bayi, hana pembayaran, hana mukabalah. Jadi juk tanah macam mati hana ni juk pay, hana diturunkan kepada pemiliknya. Tapi ini hibah juga jika terjadi di bahasa Arabi, kaza bikaza. Dan hibah kata kaza mana sepetak tanahnya ataupun Honda ataupun ku selain daripadanya dengan harga sekian yang kemungkinan syarat ijab. Cik ada hibah. Mungkin memang ketika ditugah hibah Pak Nari kok terjadi transaksi, terjadi mukabalah, yuk pay padahal tak sebut hukum hibah. Yang terhibah pada hakikatnya, hibah pada lawawi. Kenapa kau nyong jo berarti nak mukabalah, nak pembayaran. Dia tidak pun dengan hibah. Tapi yang lain dia tengku. Yang lain bab dalam wakaf macam. Ya. Wakaf juga kaza itu. Ada lo wakaf sepetak tanah mana dengan harga sekian tu. Dia tu. Anjing karena wakaf nilai yang paling tertinggi daripada pemberian kita. Maka hibahnya paling rendah kali juga nyalakan pada ataupun sadak tukar berterikah juga kaza kan tapo Honda Mio dengan harga 10 juta kita kejut hanyut sih. Karena ni kamu nak istihza bidin sih. Main nampak dalam waktu mereka kena dia kata hibah dia karena hibah adalah jadi memberikan cuma-cuma hibah kan nampak khusus dengan hanya mengharapkan imbalan dengan ketentuan ini dan manfaat setelahnya. Jadi ini bagi hibah nantinya. Jadi dengan ikut hibah aku hibah akan dikau benda ini dengan sekian kan.
makna hibahnya adalah kubloci. Nah, kon hibah hanya kublo. Kon hibah lagi bab hibah ni. Nah, karena apa ni hibah ni si anak kun kublo, anak kun sekia. Dimanci hibah tuka kaza. Dan hibah tu kata nyo paman. Kan sepeda atau sebidang kano. Hanya ni kun bi kaza dengan sekia. Nyo tabak berkait berkun dengan sekian harga, maka gugurlah hibahnya. Mana pilih hibah ucik, dicaju, kita mau dalam masalah bank, jual beli, nak terjadi mukabalah. Nah, kan? Tanya tajuk bank, dihidup dana. Ya, berarti kan mau dalam sirah, guna ijah. Dia dah kebenaran tu tak. Yang makna ni tujuannya adalah yang untuk jual beli, bukan untuk hibah. Kan? Maknanya faedah bi tukar udah itu hibah. Bi tukar za dikaza. Hanya hayu. Itu apa? Kaza dikaza. Kan? Bi tukar. Yakni aku jual akan dikau benda ini dengan sekian harganya. Kaya. Yang kenyang memandung syirat urang berijab. Maknanya urang jual, urang kublo. Atau ketiba rumput barang. Enak kata. Dan tadi kan lafaz kabulnya bagaimana? Dia tanya hublo kita, si musdari, orang yang menghajat ke barangnya, untuk memiliki barangnya. Karena ada yang kena alat tukar dan yang kasar menurut cara, kan? Kan? Yang bagaimana kita tanya orang yang terima barang? Dia orang yang kabul lagi jin pun, bi tukar, hibah tukar, kan? Dia tanya bagaimana tu yang hublo. Dan lafaz kabulnya seperti berkata oleh yang memberi istaraitu hadza bikada. Ya, yakni aku belilah benda ini dengan sekian. Kalau itu benda itu ataupun barangnya dengan harga sekian. Kalau terima bajet, bajetnya seperti dengan isyarat dengan harga tertutup boleh. Yang dikitanya pembeli mustahil. Kan? Atau dikatakan ataupun dikul, kemudian yang dikul, dia orang yang belum coba dikul, aku terimalah benda ini dengan sekian. Lalu terima bendanya dengan harga sekian. Kalau terima bendanya dengan harga sekian. Ataupun kalau terima kudunya yang jenis hewan dengan harga sekian. Yang lafai ijab selanjutnya. Oh, lafai kabul. Kan? Atau ikulah si mustari orang yang dah ulang yang dia ikut ni antara kabul. Aku redalah benda ini dengan sekian. Kareda tu berarti bendanya dengan harga sekian. Kareda. Maka ada ikut kareda yang sama dengan kalau dikabul. Reda lu, kan bendanya ikut juga. Kan? Kan, dia jatuh dia okey dia buat. Dia sikat kalau terima. Enam. Kan? Kemudian ada kata reda, kan? Macam-macam lafaz siwat ni kabul atau dikul dikirawu yang mublo ataupun mustari istilah ni, aku ambillah benda ini dengan sekian, loncoklah. Nanti bajanya dengan you contoh dia yang kabul. Faqah kabul. Loncok. Atau dikul aku miliklah. Aku miliklah benda ini dengan sekian. Aku yang nak memiliki benda yang dengan harga tertentu boleh. Mati dilihat kekayaan banyak sekali lafaz kabulnya.
Maka bagi lafaz nikah dengan cik lu cik cara cik. Nama khusus dengan tabuk. Ya. Ini waktunya kadang-kadang ya umumah untuk mereka umum yang faham. Pulang kau nabu. Padahal siratnya kasat. Nyo yang lu kejadian. Tak tanda di naibu. Kadang yang dijauh yang di gunung kuninjau memang yang saya ulang-ulang di kejadian. Awal tu kata karena kau ya, naibu tak tiyo. Tak tiyo yang kau tiga hidup juga sih. Saya mungkin kau dah lakukan kesaksian tapi hanam buang sirat yang tadi kali jauh biji. Memang idon terino, kan di bulan ini bulan, kan dengan semangat setia, kayak juga melakukan ke ulun, apa ke ulun lah, guna ke ulun lah, ke ulang, itu pun itu kali ni kan, ketika hari coba-coba tu juga, kan kebodohan dan kejahilan, berikan pada iya mereka, jangan bergaji biji. Tapi menjadi bagaimana? Hai, nak ijab dah kabul, mana ni nak ijab kabul. Kan dia ijab, itu kan angkah buka. Belum nikah aku baca, saya beri tahu mati. Anda berdua ni hari kan, anda berdua. Kau nak? Dia diramin itu menyambung. Sebab ni kalau dia mau nikah, ada bapa, kau nak? Dia diramin itu menyambung. Nak pakai ke ulun lah ke ni. Ibu yang ke ulun lah ke. Nak buat lafai. Awak diciptakan lafai yang berbanding ke ji. Ni juga za berkata. Kan? Kita hanya dah panjang nak beri-beri. Jadi kita jawab. Kita ni nak pun kita begu. Nanti ikut za. Nah, nak yang kaki tak TV. Tanya aku dia tiba. Ini dia kata. Dua nak puji, kita ajak kadinyo yang dua tu kalau. Asyik DJ tempat kami cari sempurnaan dengan dalam ni hanya ci ke ulun yang pula. Kali tu ni kalau terima itu boleh jawab nikah anak ayah pulang kan ke anak dia ulun dengan jelamen itu macam besar. Ada yang berkata paling qabil tu nikah di mahari mazkurah. Selesai. Terima nikah di bulan, kan binti di bulan dengan jilame yang kali bertemu dengan kali itu banyak. Kali pandang kata qabil tu nikah di mahari mazkurah. Kajian. Anak ya juga itu dia aku tu gini. Qabil tu nikah wa tajwizah di mahri tadi isrina mayamin min adhab jadi itu menyamun halang kata anak pun ada karena yang kali itu uji keadaan tunai anak tunai anak itu kita jo yang punya itu ayam kita minta uji beginilah masalah sirat yang terjadi di dalam bukti jual beli dengan si dia macam katun jika katun dengan katun kan lu pilih bendanya dengan harga sekian jika katun lu reda bendanya dengan harga sekian ataupun kalau lu bendanya dengan harga sekian itu cara dan sah didahulukan kabul daripada ijab. Dan sah didahulukan kabul daripada ijab. Contoh seperti kata yang membeli engkau jualkan di apa ni? Engkau jualkan di kau benda ini dengan sekian. Engkau jualkan di kau benda ini dengan sekian.
sekian. Maka berkata yang menjualnya, aku juallah akan dikau. Itu dia orang pula, aku juallah akan dikau. Ini kalau dia betul. Ini kata Aceh ni. Kaku, kan? Lundo lah. Barang kacanya dengan harga sekian. Ya. Ketika jelas teorian ke majlis, kali kawan menawar negosiasi yang bulan-bulan dan barang bukan cacat. Akulah barangnya mencok dengan harga sekian. Ketetapan harga ni tak dahulu dipegang di baik rupa barang. Ibu cari kadang-kadang itu akulah jadilah aku kan beli barang ini dengan harga sekian. Ya, kemudian baru dikirim di penjual rupa barang. Maka berkata yang menjual, aku jual lah kali dia kata lah budak juga. Jadi Pilih awal budak. awal budak. Lagi yang itu, jual barang ini dengan harga segini untuk bilang dia harga sekian bilang. Coba? Kamu jual barang ini dengan harga sekian. Ini maksudnya? Ah. Bukan. Engkau Jualkan engkau. benda ini dengan sekian. Ya, maksud sirah ini, maksud sirah ini memang demikian, tapi ketentuan lafaznya, maknanya gini, ya kan? Jadilah aku ambil kan barang engkau ini dengan harga sekian. Itu maksudnya. Karena ini kesimpulan. Makna di sini engkau jualkan dikau benda ini dengan harga sekian. Ini, ya kan, adalah upaya si mustari yang duluan untuk mengungkapkan berarti dahulu kabulnya. Makna engkau jualkan dikau. Maknanya kagak gata budo barangnya dengan harga sekian. Itu yang dikehendaki oleh si pembeli kepada si penjual. Arti kaedahnya sama dengan lafaz ini, jadilah aku ambil barang kau ini dengan harga sekian. Dia ikut di penjual, aku juallah akan dikau. Ya, aku dulu ada. Ini kesimpulan saya ambil. Kalau kita amati kalimatnya dari demikian. Umpamanya kita kan jumpa sama kawan-kawan kan ada kereta dia yang unik kan. Kamu jual benda ini sama saya dengan harga sekian. Kayak gitulah istilah pembicaraan. Ya, benar. Baru dia jual lagi. Engkau jualkan dikau untuk mubayyin, tak irikan. Dengan catatan harganya jangan kita yang buat. Harus dahulu berarti ada ketetapan harga. Ataupun tidak ada ketetapan harga, tapi dengan dijawab oleh orang yang menjual, apa dikatanya? Aku juallah akan kau. Kaki sudah dulu kata. Berarti reda bisyai, reda lima yatawalladu minhu, yang kaedah sufi. Reda kita dengan sesuatu, berarti kita harus reda dengan sesuatu yang terlahir daripada sesuatu tersebut. Faham kan? Ayat tadi mana untuk kita serahkan ayam dalam bentuk apa? Sedekah. Ayat tadi mana kira logo dalam bentuk sedekah. Yang logo apa dia? Lonjok mana kali hati yang bentuk sedekah. Tapi mana kayak itu kok? Mana sedekah itu kok? Bulannya hukumkannya kan tempat Allah itu kayak itu kok. Nya nitanya berarti dikatakan mana yang mengembang mana? Berarti kareva lima ya kawan satu itu. Sesuatu yang terlahir daripada kareva. Nanti hendak dengan ditugah oleh mustari penjual, engkau jual. Kereta engkau ini dengan harga sekian untukku, kan? Kun dek di penjual, aku juallah akan kau, aku dah berjual kereta. Yang berarti harga yang kita tetapkan, berarti sesuai dengan
dalam upaya dia untuk memperjualbelikan kerekanya. Hanya engkau ni dan keuntungan mungkin. Tapi menyatakan dia bukan video ni hanya lah. Mak tak dapat. Ya, ini model-model jawabnya. Dan jika berkata yang menjual, apa dikata oleh si penjual? Aku jualkan di kau benda ini dengan sekian. Maka berkata yang membelinya, na'am. Jual. God. Kan? Atau berkata yang membelinya, aku beli. Daripada engkau benda ini dengan sekian, maka berkata yang menjualnya, na'am. Sah ia seperti barang yang telah disebutkan ia dalam Rawdah pada kitab nikah. Ya, kan? Yang betul. Kan? Bahan email juga yang mungkin untuk memperingkas, mentafsir kalam, panjang kalam ini. Karena melihat kesibukan lain. Hanya yang kami betul pak kabur-kaburnya gitu. Balik-balik anda. Okey bang. Ikut dia tidak belum yang barat. Dia penjual. Aku jualkan engkau benda ini dengan sekian. Dia juga berkata bendanya dengan harga 8 juta. Maka berkata yang membelinya, kan? Jadi ikut orang yang membeli, na'am dia beli. Ya. Atau dikelong yang membeli, aku beli daripada engkau benda ini dengan sekian. Kan? Makna atau ini surah yang lain. Kan? Yang pertama jawabannya dengan na'am. Yang kedua, oleh yang membelinya duluan dia menawarkan, berarti masalah ketentuan ijab kabul. Aku beli daripada engkau benda ini dengan sekian. Maka berkata yang menjual, na'am. Oleh pemilik barang, na'am. Sama dengan kejadian yang semula. Kan? Jadi yang ketiban hukum masalah ijab kabul sah. Sahih ini seperti barang yang disebutkan dia adapun dalam kitab Allah, pada kitab nikah. Dalam kitab Allah dan juga maksud masalahnya diberi dengan na'am anda. Dengan kalimat yang saya ringkas ataupun bahasa kita yang God. Yang berarti sah. Lafaz sirat ataupun lafaz kabulnya, sirat ijab dan kabulnya boleh. Baik si penjual ataupun si pembeli. Itu na'am dan God. Artinya kan menandakan kita sudah redha. Punya anak ke tegai. Ya, yang berhabat. Ya, enam ni deh. Enam ni deh. Yang masalah rukun jual beli dan rewah mengulang itu. Yang pertama, yang rukun jual beli adalah akib, yakni si baik dan si mustari, dan si penjual dan si pembeli. Ini rukunnya. Dan keduanya mahkum alih, ataupun dengan istilah bahasa kita saman, harga, dan alat Tukar. menghargai mata uang. Dan ketiganya adalah sirat. Apa itu sirat? Adalah ijab dan kabul. Nyo ijab dan kabul lengkap variasi. Berarti tata cara berijab dan cara berkabul ini. Sehingga kata yang sering kami kasih yang tandai dengan kalimat na'am atau dan pulsa. Na'am. Nah, pertanyaan